sampling, serta jenis, metode, dan teknik sampling. Yang pertama-tama, definisi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Jumlah dari sampel tidak selalu besar dan juga tidak selalu kecil. Hal ini tergantung pada keterwakilan karakter dari sampel. Sebagai contoh, pada peneliti mengenai golongan darah, tentu saja tidak perlu memasukkan seluruh darah dari seorang ke dalam laboratorium, karena 2 mili darah sudah cukup untuk digunakan untuk mengetahui golongan. Sebagai contoh, sebuah penelitian mengenai daya beli di Kabupaten Goa mengambil 5 orang sampel sebagai wakil dari populasi tidak cukup untuk mewakili seluruh populasi. Selain dari kualitas, pada sebuah penelitian yang membutuhkan statistik inferensi, jumlah sampel minimal harus disesuaikan dengan jenis analisis. Tujuan pengambilan sampel. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengambilan sampel pada sebuah penelitian hanya dilakukan jika sampel adalah sebuah keharusan. Dasar yang digunakan dalam pengambilan sampel diakibatkan oleh alasan bersifat konstruktif, destruktif, atau alasan yang bersifat teknis, sehingga sampel adalah satu-satunya solusi. Adapun alasan yang berkenaan dengan pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, percobaan yang bersifat merusak. Percobaan yang bersifat merusak membutuhkan sebuah sampel dan diambil seminimal mungkin agar dapat menekan resiko selama percobaan dilakukan. Poin yang kedua yaitu masalah teknis penelitian. Masalah teknis penelitian yakni terkait masalah dana, waktu, dan keakuratan data. Peneliti harus pandai melihat kondisi data yang diambil pada saat data sudah jenuh atau tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Sebaiknya pengumpulan data dihentikan karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya. Pada kasus tertentu, beberapa peneliti bahkan bermasalah pada proses memasukkan data karena jumlah sampel yang berlebih. Hal yang paling penting diperhatikan dalam kasus teknis adalah data penelitian. Penghentian dilakukan ketika data yang dikumpulkan sudah jenuh dan tidak menunjukkan perubahan, atau bisa jadi tidak ada jenis statistik inferensi yang sesuai dengan jumlah data yang sangat besar, sehingga pengambilan data yang besar menjadi sia-sia. Kemudian bagian C, teknik pengambilan sampel atau sampling. Teknik sampling adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk menentukan jumlah dan anggota sampel. Setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Kemudian teknik sampling yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dan penelitian. Pengambilan sampel dari populasi tidak bisa dilakukan begitu saja, namun dibutuhkan suatu teknik agar sampel yang ditarik tetap representatif. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel atau sampling adalah seluruh variabel yang berkaitan dengan penelitian. Unsur-unsur khusus yang melekat pada pribadi tentu saja perlu diperhatikan, karena individu dengan kemampuan khusus dalam sampel akan membawa bias data dan tentu saja mempengaruhi distribusi data yang ada. Kemudian kesesuaian karakteristik daerah, tingkatan, dan juga kecenderungan khusus juga perlu dipertimbangkan dalam memilih teknik sampling yang sesuai. Kemudian jenis dan metode sampling. Sampling secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability.
Adapun probability sampling menurut Sugiono adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota ataupun populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan non-probability sampling menurut Sugiono adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik. Misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Nilai dari parameter populasi bersifat konstan, sedangkan nilai estimasi parameter atau estimator tidak bersifat konstan. Nilai parameter populasi hanya satu, yaitu estimulator, sedangkan estimulator akan berbeda-beda tergantung pada sampel yang diambil. Dengan demikian, estimulator merupakan variabel acak atau random sehingga memiliki distribusi peluang tertentu. Nah, distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi dari rata-rata yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Misalkan suatu populasi memiliki N elemen, di mana rata-ratanya adalah U dan variannya adalah O. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak N atau elemen. Mengenai distribusi sampling. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah N pangkat N. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah sebagai. Nah, jadi rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah X1, kemudian X2 sampai Xn pangkat N, dengan variannya adalah S2N, S22 sampai S2N pangkat 2. Selanjutnya, rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah X1, X2 sampai Xn pangkat C, kemudian variannya adalah S21, S22 sampai S2NC pangkat N. Kumpulan rata-rata kelompok yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian ataupun diperoleh dari masing-masing akan membentuk distribusi sampling rata-rata sampel. Nah, selanjutnya, varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah seperti pada gambar ini. Varian dari distribusi rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah seperti pada gambar ini. Nah, jika ukuran N sangat besar atau menuju tak terhingga, maka N kurang N per N kurang 1 akan menuju 1, sehingga varian dan distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian dan varian dari distribusi sampling rata-rata sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah sama, yaitu seperti pada gambar. Nah, teman-teman bisa lihat materi di samping saya. Dalam distribusi sampling rata-rata berlaku dalil limit pusat, yaitu ketika pengambilan sampel dengan ukuran N, sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata sampel dapat didekati dengan distribusi normal dengan syarat ukuran sampel yang besar. Biasanya disepakati ukuran sampel yang besar adalah N lebih besar 30. Nah, pun teorema limit pusat menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika populasi cukup besar dan berdistribusi normal, maka distribusi samplingnya juga akan berdistribusi normal. Nah, yang kedua, jika populasi tidak berdistribusi normal,
maka distribusi sampling rata-ratanya akan mendekati normal jika ukuran sampel cukup besar, biasanya 30 atau lebih, lebih besar 30. Yang ketiga, distribusi normal dari rata-rata sampel memiliki rata-rata yang sama dengan rata-rata populasi. Nah, teman-teman bisa lihat rumus yang tertera di samping saya. Distribusi sampling proporsi. Jadi distribusi sampling proporsi merupakan distribusi proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin sama dari satu populasi, di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Kemudian proporsi populasi dilambangkan dengan P, di mana P tersebut sama dengan X per N. Dan proporsi sampel dilambangkan dengan Pi, di mana Pi sama dengan X per N. Kemudian dalam distribusi sampling proporsi juga terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada pada gambar yang saya terakan di bawah sini. Di dalam gambar tersebut terdapat beberapa rumus terkait dengan proporsi sampling itu sendiri. Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Pada saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar tercatat telah memiliki 7 fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana fakultas tersebut terletak di Menara Iqra, lantai 7, 8, dan 9. Dan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu jurusan manajemen. Dan kami merupakan salah satu mahasiswa yang berhasil lulus masuk ke dalam prodi manajemen tersebut. Jurusan manajemen merupakan jurusan yang sangat banyak diminati orang-orang. Jurusan ini merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang kegiatan perusahaan atau korporasi yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Prospek kerja dari lulusan jurusan manajemen pun juga beragam. Banyak lulusan dari jurusan manajemen yang bekerja dalam bidang manajemen organisasi atau proyek, yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan, administrasi, dan lain-lain.